Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Teman-teman Taubaters, semoga sehat semua ya sore ini. Semoga kabarnya baik semua dan semoga selalu fit di Ramadan kita ini. Alhamdulillah kita sudah sampai hampir di penghujung ke-10 Ramadan ini, dan artinya Ramadan tinggal 2/3 lebih dikit buat kita, dan kita perlu banyak sekali introspeksi ke belakang. Cek lagi tuh ke belakang teman-teman, artinya masih sepertiga kurang, masih banyak yang bisa kita introspeksi diri. Kita cek kembali ke belakang selama berapa hari ini, sudah berapa kebaikan yang sudah kita bikin, kemudian sudah berapa banyak amal-amal yang kita perbaiki, sudah berapa banyak kebiasaan-kebiasaan buruk yang ditinggalkan atau minimal diminimalisir, kemudian digantikan dengan kebiasaan baik. Perlu dicek lagi, itu bagian dari ihtisaban. Semoga Allah jadikan kita orang-orang yang diampuni dosa-dosanya ketika keluar dari Ramadan ini. Kita masuk tema berikutnya tentang how we earn, bagaimana kita cari cuan, bagaimana kita cari uang, dan kemarin sempat kita singgung juga bahwa bagaimana kita mencari uang itu mengambil tema yang cukup besar dalam Quran. Lebih dari itu, syariat ini mengajarkan Rasulullah SAW dan mengajarkan kita semuanya bahwa untuk membangun sebuah komunitas muslim di awal-awal masanya di Madinah itu, yang kemudian berubah menjadi satu peradaban besar sampai sekarang 1/5 lebih dari populasi manusia itu adalah muslimin, awalnya dibangun dengan kesadaran tentang bagaimana mengelola keuangan itu sendiri. Dan salah satu hal penting adalah tentang kelola keuangan adalah dari mana sumber keuangan itu kita dapat. How we earn, bagaimana kita memperoleh keuangan itu, memperoleh harta itu. Dan kita akan bertolak pada surat An-Nisa ayat 29, dan kemarin kita sempat singgung tentang surat An-Nisa ini salah satu surat yang awal sekali turun di Madinah. Al-Baqarah dan An-Nisa menjadi salah satu surat yang awal sekali turun di Madinah, dan di dalam surat ini ada pembahasan harta yang begitu detail, yang begitu tegas Allah sebutkan pembahasan tema harta itu, termasuk ayat yang akan kita kaji pada kesempatan kali ini. Pertama, di surat An-Nisa, teman-teman bisa buka Quran. Kalau yang berkesempatan buka Quran atau yang mungkin lagi di motor atau lagi di perjalanan, bisa dengarkan lewat headsetnya, silahkan didengarkan saja, disimak saja. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat ke-29, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan an taradin minkum. Wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Allah memberikan kepada generasi awal tentang instruksi paling awal yang paling important, yang paling penting, yang harus dipahami, disadari, dan diaplikasikan dalam masyarakat muslim pertama sekali, yaitu tema tentang harta. Allah mengatakan, wahai orang-orang yang beriman. Jadi pertama kali Allah panggil kita dengan pembahasan tentang keimanan kita. Jadi tema ini kalau tidak dimaksudi dengan unsur keimanan, tema ini akan sulit sekali dilaksanakan. Tapi kalau ada satu variabel iman disertakan dalam menjalankan program ini, maka program ini insya Allah akan sangat nikmat sekali untuk dijalankan. Sekali lagi saya sampaikan bahwa kalau seandainya variabel iman tidak dilibatkan, ketika Allah katakan, Ya ayyuhalladzina amanu, setelahnya, setelah nida, setelah seruan itu, biasanya Allah memberikan perintah untuk kita. Ada statement yang diberikan untuk kita jalankan. Artinya ketika statement itu kita jalankan dan variabel iman tidak terlibat dalam statement itu, maka program yang dijalankan itu akan bermasalah, pasti bermasalah. Maka yang harus kita lakukan adalah ketika menjalani program setelahnya, perintah setelahnya, kita harus melibatkan unsur keimanan dalam hati kita. Dengan itulah perintah setelahnya itu akan terasa nikmat dijalankan, dan insya Allah akan bisa komplit dijalankan dengan sebaik mungkin. Allah katakan, La ta'kulu amwalakum. Di sini bukan perintah, di sini berbentuk larangan. Allah katakan, jangan kalian memakan harta-harta kalian di antara kalian itu bil batil, dengan cara yang batil. Illa an takuna tijaratan an taradin minkum, kecuali bahwa ada hal tersebut tijaratan an taradin minkum, yaitu satu bisnis, satu tijarah yang diadakan dengan konsep saling ridho di antara kalian. Wala taqtulu anfusakum, dan janganlah kalian saling membunuh diri, dan janganlah kalian membunuh diri kalian. Innallaha kana bikum rahima. Sesungguhnya Allah itu adalah Allah dengan kalian itu sangat rahim, sangat sayang, sangat mencintai. Ayat ini, kemarin sempat kita singgung juga, bahwa ayat ini juga mirip dengan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 188, dan kedua surat ini turun di Madinah. Allah mengatakan, wala ta'kulu amwalakum bainakum, dan janganlah kalian memakan harta di antara kalian bil batil, dengan cara yang batil. Wa tudlu biha ilal hukam, dan kalian menggunakan harta itu untuk kalian gunakan harta itu untuk mengajak hukam, para penguasa, para hakim, litakulu fariqan min amwalinas, supaya kalian bisa memakan sebagian dari harta manusia bil itsm, dengan cara dosa. Wa antum ta'lamun, sementara kamu semua, kalian semua mengetahui itu. Ini Allah berbicara sedikit tentang surat Al-Baqarah ini. Nanti sebelum kita masuk ke surat An-Nisa yang kita bahas tema kali ini pembahasannya tentang Allah bicara tentang tentang sekelompok orang
yang mana Allah larang dia jangan makan harta di antara kalian dengan cara yang batil. Dan Allah sebutkan di antara salah satu caranya adalah dengan harta yang saya miliki. Dan hari ini kemungkinan terjadi, saya memiliki perusahaan besar dan perusahaan saya itu mungkin memberikan banyak mudarat pada masyarakat. Kalau perusahaan saya bangun di tempat masyarakat sini atau di perkampungan warga sini atau di kompleks sini, maka mungkin pabrik saya atau perusahaan saya atau industri saya itu akan memberikan efek buruk kepada masyarakat. Tapi saya tetap lakukan itu. Saya tahu ini akan ditentang oleh masyarakat. Yang saya lakukan adalah saya dekati pemerintah setempat, saya dekati dia, wa tudlu biha ilal hukam. Dan saya gunakan harta saya itu untuk merayu pemerintah supaya mengizinkan industri saya ada di perkampungan ini. Maka itu diizinkan, setelah diizinkan maka industri saya jalan di perkampungan itu dan banyak orang terzalimi oleh saya. Atau dengan cara lain, atau yang simpel hari ini, misalnya saya punya usaha keuangan dan saya minta izin ke pemerintah dan pemerintah lihat usaha keuangan seperti ini akan ada potensi penipuan di sini. Maka yang saya lakukan adalah saya menyuap dan lain sebagainya supaya bisnis saya diizinkan. Dan dia diizinkan dan diam-diam saya bisa menilup Rp1, Rp2, Rp10, Rp100 dari jutaan orang. Dari 2 juta orang. Kalau Rp100 dari 2 juta orang, dan 200 juta rupiah dalam sekali tilep. Dan ini tanpa disadari oleh mereka. Ini Allah maksudkan di ayat ini. Litakulu fariqan min amwalin nas bil itsmi wa antum ta'lamun. Sementara kamu mengetahui. Nah, tema ini saya lihat ini tema konsep cara menipu dengan cara ini, menipu yang sangat mutakhir ini. Ini penipuan model ini saya pikir adanya di hari-hari ini saja. Ternyata ayat ini sudah Allah bacakan 1,5 milenium yang lalu. 1.400 tahun yang lalu Allah sudah sebutkan ayat ini bahwa potensi ini akan terjadi baik di masa lalu maupun masa kini. Yang berganti cuma user interface-nya saja, tapi source code-nya tetap sama. Yang ganti cuma bentuk permainan saja, intinya juga sama. Allah sebutkan itu dari awal. Nah, sekarang mari kita masuk ke ayat yang surat An-Nisa tadi yang kita bahas. Tadi kita singgung sedikit tentang surat Al-Baqarah. Surat An-Nisa ayat 29. Kembali kita masuk ke ayat ini. Silahkan buka Qurannya. Allah katakan, wahai orang-orang beriman, janganlah kalian memakan harta di antara kalian dengan cara yang batil. Illa an takuna tijaratan an taradin minkum, kecuali adalah caranya itu dengan tijarah, dengan bisnis, dengan akad, dengan transaksi yang mana dibangun atas saling keridhaan kedua belah pihak. Dan di sini kita lihat bahwa salah satu instruksi yang Allah berikan, salah satu instruksi awal yang Allah berikan kepada masyarakat muslim ketika masyarakat muslim akan mendirikan sebuah negara adalah untuk memperhatikan financial regulation, bagaimana regulasi keuangannya. Kenapa? Karena ketika muslim membangun komunitasnya dengan regulasi keuangan yang rapi dan bagus, dan itu bisa dipercaya, maka ke depan dia akan baik. Sekedar kita perlu tahu bahwa Nabi kita Muhammad SAW sebelum menjadi Nabi, Muhammad muda itu sebelum jadi Nabi. Ketika dia seorang manusia biasa seperti kita yang belum terima wahyu sama sekali, Muhammad sudah dikenal dengan Al-Amin. Orang yang dalam banyak hal itu amanah, termasuk dalam keuangan. Jadi tidak ada orang yang berbisnis dengan Muhammad muda pada waktu itu SAW. Tidak ada seorang pun yang berbisnis dengan anak muda bernama Muhammad, kecuali pasti dia tenang dalam bisnisnya itu. Dia kasih dan saya percayakan. Dia accountability-nya tinggi. Muhammad itu ada seorang yang radhina bihi, kata orang Quraisy. Kata orang Mekah mengatakan, kalau Muhammad al-amin radhina bihi. Muhammad itu seorang yang amin, seorang yang amanah. Seorang dalam hal apapun dia amanah, dalam hal keuangan apalagi. Maka kita percayakan bisnis kita kepada dia dan kita percayakan radhina bihi. Kita ridho bahwa urusan kita ditangani oleh dia. Itu sebelum jadi Nabi Muhammad. Dan ini cikal bakal, ini adalah salah satu unsur utama kenapa Allah menjadikan seorang nabinya itu dari seorang anak muda, seorang muda yang bernama yang digelari dengan Al-Amin. Nah, ketika individu Al-Amin, maka ketika menjadi konsep masyarakat, dia harus seperti itu pula. Maka ketika Rasul SAW membangun satu masyarakat Madani, masyarakat Madinah, Rasul mendesain bagaimana masyarakat itu, paling pondasi, hal yang paling dasar yang mereka harus lakukan adalah financial regulation. Regulasi keuangannya itu langsung diatur oleh Quran. Dan aturan Quran dalam regulasi keuangannya adalah jangan memakan harta di antara kalian dengan cara yang batil. Nah, saya ingin berikan beberapa contoh kepada teman-teman di sini misalnya. Di sini ada beberapa contoh dicontohkan di sini. Saya mencoba mengindonesiakan contoh ini, kan contoh sangat Amerika sekali. Kalau sangat Amerika biasanya mahal, ya. Kalau Indonesia murah. Black coffee itu 25.000, kopi hitam 2.500. Nah, kita masuk ke tema ini. Misalnya, dalam bisnis itu ada transaksi antara pihak lembaga keuangan dengan pihak customer-nya atau pihak nasabahnya. Lembaga keuangan katakan transaksi kita ada seperti ini. Anda, Bapak taruh uang di sini, maka yang kita lakukan ini dan seterusnya. Dan ini dari rinciannya. Ternyata dalam rincian itu
ada agreement, ada ketentuan S dan K, syarat dan ketentuan yang berlaku itu dalam tulisan yang fontnya sangat kecil. Mungkin fontnya itu 9 atau 8 fontnya itu sampai susah untuk dibaca. Dan itu panjang banyak kali sampai orang malas membaca. Semua font itu, semua agreement itu tujuannya adalah untuk melindungi perusahaan supaya ketika nanti customer menuntut sudah ada kok tercantum di sini. Nah, jadi sebenarnya yang dilakukan adalah saya mencantumkan itu di sini, cuman dicantumkan dengan tulisan yang sangat kecil, pasti setiap orang malas bacanya. Sangat kecil dan poinnya banyak kali. Tujuannya adalah saya membuat ini supaya orang nggak baca ini. Nah, ini termasuk ta'kulu amwalakum bainakum bil batil, memakan harta di antara kalian dengan cara yang batil, dengan cara yang batil dalam bahasa Indonesia juga berarti sama, tapi batil juga berarti sia-sia. Saya buat ini agreement yang saya buat, tapi tujuannya nggak ada, sia-sia. Apa? Agreement ini adalah saya bikin agreement ini tujuannya supaya pihak lain tidak paham dengan ini. Dan ketika dia tidak paham, dia tanda tangan kontrak, ternyata terjadi satu hal yang dia tidak inginkan, tapi saya menginginkan itu, dia nuntut balik ke saya tinggal bukakan agreement ini. Nah, itu termasuk bagian dari ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Kita melakukan itu dengan sengaja. Agreement ini sengaja saya bikin kecil-kecil supaya nggak dibaca oleh orang lain, dan ketika dia khilaf, kesempatan di sana untuk ambil uang dan lain sebagainya. Ini termasuk bagian. Dan ini sering terjadi pada hari ini. Mungkin di Amerika, katanya Amerika terjadi seperti nggak tahu. Kalau di Indonesia teman-teman yang sering interaksi dengan lembaga keuangan mungkin lebih paham dari saya. Atau di dalam hal lain, contohnya ketika transaksi jual beli mobil bekas misalnya. Anda pengen beli mobil bekas, saya jual mobil bekas, Anda datang ke saya, Pak Rian, saya pengen beli mobil bekas. Oh ya, ayo silakan lihat nih mobilnya bagus, ini baru tahun muda, ini tahun 2015 ini baru belum 10 tahun. Kemudian mobilnya ini speknya sekian dan lain sebagainya. Kilometernya masih di bawah 100.000 dan lain sebagainya. Terus Anda nanya, oh iya Pak, saya penasaran kayaknya kalau di bawah dashboardnya itu kalau dilihat tuh bisa kelihatan bahwa itu bekas banjir atau enggak. Ini bekas banjir. Oh enggak. Ngapain nanti lihat di bawahnya? Coba lihat di bannya. Ini bannya bagus nih, ring baru, pelek baru. Saya tahu bahwa kalau dia buka di bawah dashboardnya, mungkin dia akan lihat bahwa ini bekas dari sisa-sisa banjir. Tapi saya nggak bohong. Sebenarnya saya nggak bohong. Ngapain lihat dashboard? Saya bilang, saya nggak mengatakan ini bukan bekas banjir. Saya katakan, ngapain lihat dashboard? Coba lihat peleknya. Maka saya alihkan tuh orang ke peleknya. Dan ini knalpotnya baru diganti dengan knalpot racing, warnanya merah. Jadi orang terperhatikan, dan mobil ini Pak, mobil ini akan saya kasih ke Bapak dengan diskon 30%. Kenapa? Karena saya senang dengan Bapak orang yang sangat suka dengan mobil. Saya pikir mobil ini akan sangat bagus kalau Bapak yang pegang. Ini mobilnya saya sangat suka banget ini. Jadi ngapain Bapak lihat dashboard? Lihat aja ini. Saya nggak bohong di situ. Kita clear bahwa bohong itu dosa. Tapi kadang-kadang kita masih bermain dengan kalimat kita. Nah, ini perlu setiap teman-teman yang dalam bisnis memperhatikan ini. Kita bermain dengan kalimat kita bahwa kita nggak bohong di sana. Saya menyampaikan yang jujur, tapi dalam kejujuran saya itu saya melipat satu berita yang harusnya dia berhak tahu, dia nggak tahu. Dan ini teman-teman yang hari ini kan banyak ya. Saya dulu sempat zaman awal-awal selesai kuliah, awal mulai bekerja sebelum menikah, saya sempat bisnis handphone itu. Dan itu bisnis yang handphone second, dan itu bisnis yang murni dibangun di atas kejujuran. Berapa lama HP ini dipakai, kemudian HP ini pernah dipakai, ini tangan keberapa, kemudian baterainya seperti apa, pernah diganti apa saja, itu kejujuran bermain. Sebab ketika kita melakukan kebohongan, itu akan bermasalah nanti. Karena Allah katakan, dan ini Allah perintahkan kepada masyarakat muslimin di awal sekali satu masyarakat itu dibentuk. Dan bayangkan, masyarakat yang dibentuk seperti itu, ke depannya berpotensi untuk membuat sebuah peradaban yang luar biasa besar. Nah, hari ini muslimin berbicara tentang kita masa dulu begini dan begitu dan lain sebagainya. Namun kita tidak memperhatikan satu poin penting dalam kehidupan kita. Maka kita perlu lihat lagi bagaimana cara kita memperoleh uang. Bukan saja kejujuran yang penting. Kejujuran iya, udah pasti itu penting. Tapi menyampaikan apa adanya, hari ini saya kan nggak bohong. Saya nggak bilang kok kalau mobil ini tidak bekas banjir. Tapi ketika dia nanya ini bekas banjir atau tidak, saya alihkan ke ngapain Pak ngelihat dashboardnya? Ngapain Pak lihat bawahnya? Ngapain lihat kaki-kakinya? Mending lihat peleknya. Emang peleknya pelek baru memang. Harganya itu ya puluhan juta. Taruhlah harganya mahal sekali, peleknya keren dan lain sebagainya. Mending lihat ini pelek keren sekali. Orang teralihkan perhatiannya ke sana. Dan itu termasuk dalam pembahasan la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil, memakan harta di antara kalian dengan cara yang batil. Atau di sisi lain teman-teman, kita lihat misalnya di antara kita mungkin banyak di antara teman-teman yang fresh graduate kemudian kerja sebagai karyawan, dan kita diperintahkan kita mendapatkan amanah untuk mengerjakan satu project. Atau ada teman-teman yang sudah leading menjadi project management, dia leading satu project sendiri. Maka ketika dia lakukan transaksi, misalnya dia katakan kepada mitranya, kepada klien, oh ya Pak, ini program project ini saya bisa bikin dalam waktu dalam waktu 1 pekan, dalam waktu 7 hari atau 5 hari kerja lah. Saya katakan 5 hari kerja. Jadi kalau hari ini adalah hari Senin, maka Senin besok Bapak sudah bisa ambil. Dan setiap hari, maka akan selalu ada imbalan untuk saya.
Dan ternyata saya tahu bahwa project seperti ini, karena experience saya mengatakan bahwa mengajarkan saya bahwa project seperti ini, saya bisa selesaikan, tim saya bisa selesaikan hanya dalam 2 hari. Dan saya sengaja sebutkan 7 hari, supaya saya dapat gaji setiap 1 hari dapat gaji sampai 7 hari. Dari 5 hari itu terakumulasi daripada dapat gaji 2 hari, mending 5 hari. Maka saya katakan ini kan selesai dalam 5 hari kerja atau 1 pekan. Saya katakan 1 pekan, tujuannya adalah untuk menambahkan keuangan. Jadi saya hanya bekerja 2 hari, 3 hari sisanya saya santai-santai saja. Terima uang gratis dan lain sebagainya. Nah, itu juga teman-teman. Ini hal pahit yang harus saya sampaikan. Dan saya juga, kita harus mempelajari ini dan saya mempraktekkan untuk diri saya. Kita juga coba belajar praktekkan bersama. Kenapa demikian? Karena konsep inilah yang dipraktekkan oleh masyarakat muslim dulu. Dan dari konsep itulah, dari praktik itulah masyarakat muslim dulu, dari mereka yang jumlahnya hanya ribuan orang, bisa membentang idealismenya itu mulai dari Jazirah Arab sana, melintasi Afrika dan sampai ke Spanyol sana. Dan bahkan sampai ke negeri kita Indonesia, Asia Tenggara. Dan itu berangkat dari ide itu. Dan bahkan kita mungkin sebagai kita mengatakan, oh, itu kan semua orang melakukan itu. Saya juga, semua orang melakukan itu, semua orang kayak gitu kok. Hanya semua orang melakukan itu bukan menjadi dalil untuk kita juga melakukan hal yang sama. Kita tahu panduan kita Quran dan hadis, bukan? Panduan kita adalah bagaimana ulama mengajarkan ini kepada kita. Maka kita perlu sekali jujur dalam hati kita. Ketika itu selesai 2 hari, sampaikan, Pak, ini saya selesaikan dalam 2 hari. Kalau Bapak mau menggaji kami dalam 5 hari, silahkan, dan itu sangat baik. Kalau 2 hari juga tak apa-apa. Tapi Bapak perlu tahu, kalau Bapak kerjakan, berikan ini ke lembaga lain atau perusahaan lain, saya yakin mereka akan kerjakan lebih dari 5 hari. Dengan kualitas yang persis sama. Dan kalau kita mau, Islam itu harus clear. Kalau yang namanya volunteer, yang namanya bisnis. Ketika bisnis, kita sampaikan apa adanya. Kalau bisnis dengan saya, maka saya taruh harga sekian. Kalau Bapak nggak mau, silahkan bisnis dengan yang lain, nggak apa-apa. Tapi kalau bisnis dengan saya, dengan harga sekian, saya yakinkan saya akan berikan kualitas yang lebih baik daripada perusahaan lain dengan harga yang sama. Muslimin seperti itu. Dia clear dari awal. Karena itu, Allah setelah itu mengatakan, illa antakuna tijaratan antaradin minkum. Kecuali ada bisnis, transaksi, ada keridhaan kedua belah pihak. Keridhaan itu artinya ada clear understanding antara dua belah pihak. Ada yang pemahaman itu bukan clear saja, crystal clear. Dia paham dan saya paham. Targetnya apa, biayanya berapa, dan saya akan berikan kualitas yang terbaik sesuai dengan yang diharapkan. Nah, begitu muslimin bekerja, dan begitulah mindset yang ada di setiap diri muslimin ketika awal sekali komunitas muslimin didirikan. Itu yang dibangun, itu yang dirapikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kenapa itu penting? Nah, ini pertanyaan berikutnya. Kenapa sih saya harus melakukan itu? Wong saya nggak melakukan itu, bisnis bisa keuntungan bisa berlipat-lipat kok. Kenapa ini penting? Di sini, ini kalimat ini menarik, saya bacakan kalimat ini. When people don't worry about how they are making a buck, then they lose their moral compass, and then they stop caring about the others. Because when you care about the other, you can't get away with doing what you do. You have to kill your conscience little by little. Jadi beliau katakan, ketika orang-orang tidak peduli lagi dengan bagaimana cara dia menghasilkan uang, maka yang hilang adalah moral kompas. Jadi hati kita ini punya panduan. Ketika kita nggak peduli lagi dengan bagaimana cara saya cari duit, yang hilang itu adalah panduan dalam hati ini mulai mati. Kompasnya mulai nggak bergerak. Then they stop caring about the other. Maka orang-orang akan berhenti mempedulikan orang lain. Because when you care about the other, you can't get away with doing what you do. Sebab ketika kita peduli dengan orang lain, artinya teman-teman, ketika saya mencoba menipu pihak lain, baik itu klien saya, manajer saya, bos saya di perusahaan, atau HRD-nya, atau mitra kerja saya, atau siapapun yang menyewa saya, ketika saya mencoba menipu dia, artinya saya menghabiskan perasaan saya terhadap dia. Saya tidak mematikan perasaan saya terhadap dia. Dan tanpa sadar, saya mendapat keuntungan. Di sisi lain, oke, saya dapat keuntungan, tapi di sisi lain, ada orang yang dapat kerugian, sadar ataupun nggak sadar. Oh, tapi dia perusahaan besar. Enggak. Tetap ada orang yang kita bunuh. Karena itu di ayat setelahnya Allah katakan wala taqtulu anfusakum. Coba lihat ayatnya, la taqulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin minkum wala taqtulu anfusakum, dan janganlah kalian saling membunuh diri kalian sendiri. Dan ini Masya Allah, ayat ini luar biasa. Saya pertama mengkaji ayat ini, saya pikir ayat ini kok nggak relate ya, dari bisnis saling ridho dengan membunuh. Ternyata ketika kita memulai bisnis kita yang satu pihak ridho tapi pihak lain nggak ridho, kita mendapatkan keuntungan, di sisi lain orang lain mendapat kerugian. Kita mendapatkan kehidupan, di sisi lain orang lain mendapat kematian. Itu diantara makna wala taqtulu anfusakum, jangan lakukan itu. Karena konsekuensinya adalah kamu secara langsung ataupun tidak langsung, sadar ataupun tidak sadar, sedang menghabisi nyawa orang itu tahap bertahap. Dan berapa banyak orang, teman-teman, berapa banyak orang satu perusahaan besar dan dia punya klien banyak sekali, sedikit-sedikit dari kliennya ditipu dan kliennya nggak sadar. Alhamdulillah, berapa perusahaan besar itu, berapa
bukan perusahaan besar juga ya, kelihatannya besar karena tayang di sosmednya sangat besar sekali. Itu sudah diringkus oleh pemerintah. Dan itu merugikan banyak orang. Orang menaruh uang dan harapan di sana, ternyata dia ditipu. Bisa jadi uangnya itu tabungan satu-satunya untuk sekolah anaknya, untuk kontrak rumahnya, untuk bayar cicilan sewa kendaraan dan lain sebagainya. Dan ketika dia mendapat keuntungan, di sisi lain orang lain mendapat kerugian. Dia dapat kehidupan, orang lain dapat kematian. Ini salah satu pemahaman, salah satu tadabbur hikmah dari wala taqtulu anfusakum. Dan di sisi lain, wala taqtulu anfusakum juga ketika hal ini tidak dilakukan, maka dia akan berdampak pada tingginya tingkat kriminalitas. Teman-teman yang di social science mungkin paham bahwa tingkat kriminalitas bisa tinggi, salah satu penyebabnya adalah ketika terjadinya kesenjangan ekonomi. Finansial yang tidak stabil maka berdampak pada tingkat kriminalitas. Kalau ekonomi stabil, tingkat kriminalitas bisa turun. Salah satu penyebabnya itu. Kalau ekonomi tidak stabil, maka tingkat kriminalitas akan menjadi tinggi. Dan Allah katakan, "Wa may yaf'al dzalika 'udwanan wa dzulman fasawfa nuslihi nara." Kalau kita lihat ayat 29, Allah katakan, "Ya ayyuhalladzina amanu," wahai orang-orang yang beriman. Allah bicara kepada orang yang beriman. Di ayat ini Allah katakan, dan siapa yang melakukan itu? Larangan yang Allah tegaskan tadi, ini saya larang, kata Allah. Wa may yaf'al dzalik, dan siapa yang melakukan itu, udwanan wa zulman, dengan permusuhan dan kezaliman, fasawfa nuslihi nara. Allah bicara kepada orang yang beriman, dan Allah bicara di akhirnya fasawfa nuslihi nara, maka akan kami masukkan dia ke dalam neraka. Ma'adallah, semoga Allah selamatkan kita dari neraka. Artinya, dalam Islam, iman saja tidak cukup. Orang mengatakan bahwa dirinya beriman itu tidak cukup. Keimanan itu harus tertuang dalam amal. Dan salah satu bentuk amal yang konkret di mana kita setiap hari akan melakukan itu adalah tentang financial dealing kita. Bagaimana transaksi keuangan kita, bagaimana kita bermuamalah dalam keuangan, itu tumpahan dari keimanan kita. Maka ketika kita gagal di sana, Allah nggak peduli mau ente beriman pun, bahkan Allah yang manggil kita ya ayyuhalladzina amanu, tapi Allah katakan fasawfa nuslihi nara, ma'adallah. Maka kami akan lemparkan dia ke neraka. Allah bahkan tidak peduli dengan keimanan kita setelah itu. Wa kana dzalika 'alallahi yasira, dan Allah kuatkan lagi kata Allah, dan hal itu bagi Allah gampang. Kalian mengklaim kalian beriman, kalian mengklaim kalian bertakwa, tapi ketika ketika masuk urusan keuangan, kalian tidak bisa berpegang pada ketakwaan kalian. Kalian tidak berpegang teguh pada keimanan yang kalian miliki. Fasawfa nuslihi nara wa kana dzalika 'alallahi yasira. Maka kami akan masukkan mereka semua ke dalam neraka, dan bagi Allah itu sangat mudah. Ma'adallah. Semoga Allah selamatkan kita dari ini. Maka ayat ini teman-teman, ayat ini ayat yang mengajak kita untuk kembali, ayo kita perhatikan. Ini Ramadan, ini momen bagi kita untuk perhatikan kembali transaksi keuangan kita. Berlakulah jujur. Jujur sajalah. Kenapa? Karena harta yang datang ke tangan kita, kalau kita tidak dapat itu dengan cara yang baik, kita dapat dengan cara yang buruk, dengan cara yang kelihatannya jujur. Jadi jujur adalah jujur. Jujur nggak bisa kelihatannya jujur, tapi ada hal yang disimpan. Saya nggak bohong. Nggak bohong bukan berarti Anda bohong. Nggak bohong, saya jujur. Cuman saya tidak menampilkan apa yang seharusnya ditampilkan. Itu juga termasuk bagian cacat yang dicatat dalam ayat ini. Maka kita harus sangat jujur dalam bisnis kita. Kenapa? Karena hal yang kita terima setelah itulah harta. Dan harta itu kalau nggak berkah, banyak masalah. Harta itu kalau nggak berkah, banyak masalah. Bahkan Allah di ayat sebelumnya, tadi ayat 29 kita bahas, coba lihat ayat 28, Allah katakan, yuridullahu an yukhaffifa ankum wa khuliqal insanu dha'ifa. Baru Allah katakan perintah ini. Allah menginginkan untuk memeringankan dari kalian. Allah inginkan hidup kita tuh ringan dan tenang. Wa khuliqal insanu dha'ifa, dan Allah ciptakan setiap individu manusia itu dalam keadaan lemah. Artinya, kita tuh lemah sebenarnya. Dan ketika kita melakukan transaksi yang tidak benar, ya ini kalimatnya luar biasa ini. Di sini menarik kalimatnya, Ustaz Nu'man tuliskan bahwa ketika kita berpikir kita dapat uang dengan cara yang haram, kita pikir it's easy money. Yes, that's probably easy money, but that's not easy life. Mungkin itu easy money buat kita, tapi itu tidak akan membawa kita kepada kehidupan yang mudah, kehidupan yang ringan. Kehidupan akan kompleks setelah itu. Ketika kita mendapatkan uang dengan cara yang haram, maka yang kita terima adalah harta yang tidak berkah. Maka jika harta itu tidak berkah, harta itu berisi laknat di sana. Dan konsekuensi berikutnya, uang yang banyak itu akan menimbulkan masalah yang besar. Dan kita, teman-teman bisa lihatlah, teman-teman bisa merasakan. Kenapa saya dulu, misalnya ya, ada beberapa curhatan orang-orang yang pernah dalam bisnisnya tidak jujur. Dia cerita dulu itu ketika saya kuliah, sebelum bekerja, saya tuh nggak pernah ngutang. Tapi ketika saya mulai bekerja dan uang banyak, kenapa utang jadi banyak? Dan itu kepikiran saya. Kepikiran utang itu jadi saya masalah dengan istri saya masalah dengan teman di kantor saya, dan lain sebagainya. Ketika uang banyak, malah saya masuk terjerumus dalam circle lingkungan yang kehidupannya itu, saya nggak pernah berpikir untuk masuk kehidupan itu sebelumnya di zaman kuliah. Justru adanya uang menjadi petaka. Maka Allah katakan kepada kita, yuridullahu an yukhaffifa ankum. Allah ingin meringankan beban
Maka bagaimana caranya hidup kita ini tenang dan ringan dan enteng? Pastikan penghasilan kita dari yang halal. Pastikan seperti itu. Kita karyawan, bekerja 8 jam atau 7 jam dalam sehari. Kemudian dalam 7 jam itu ada waktu ketika kita selesai bekerja, sampaikan saya, Pak manajemen, ini kerjaan selesai dalam waktu 2 jam oleh saya. Sementara kerja dalam hari ini ada 5 jam. Ada waktu sisa 3 jam. Nggak apa-apa kan saya pakai santai-santai? Nggak apa-apa, ya udah. Artinya bukan, 3 jam kosong, saya panik mau ngapain. Enggak, tanya aja. Kalau nggak apa-apa ya udah, berarti antara dan minkum. Dia bertanggung jawab atas apa yang kita lakukan. Ini pekerjaan bagi orang lain bisa, mungkin orang lain tidak secerdas Anda. Mereka melakukan itu dalam waktu 2 hari. Anda bisa lakukan itu hanya dalam waktu 2 jam saja. Dan Anda boleh katakan, ini selesai oleh saya kerjaan 2 hari dalam waktu 2 jam. Jadi satu hari lebihnya, saya ngapain nih Pak Manajer? Ya udah kamu santai aja kalau kita santai. Monggo silakan tilawah dan lain sebagainya. Hari ini kita mencoba menutupi itu. Bahkan ini termasuk hal yang perlu disampaikan. Orang bekerja dalam hal yang dia harus selesaikan ini dalam waktu tempo yang harusnya selesai besok misalnya. Dan dia dalam keadaan seperti itu, masih sempat-sempatnya di jam kerja dia permisi kemudian sholat duha. Dan dia berpikir bahwa sholat duha ini melegitimasi dia mengambil hak bekerjanya. Ini juga salah teman-teman. Sholat duha tilawah itu dilakukan di tempatnya. Ketika kita lakukan di jam kerja, tugas kita harusnya memang bekerja. Nah ini hal yang ketika saya pelajari ini saya berpikir, wah ini nggak gampang. Benar ini nggak gampang. Tapi hal yang tidak gampang inilah yang ditanamkan kepada benaknya muslimin pada hari itu. Dan setelah itu kita merasakan nikmatnya Islam sampai tahun ini. Dari Jazirah Arab sana, dan keindahan Islam itu sampai ke Eropa sana, bahkan sampai ke Asia Tenggara, sampai ke Indonesia pada hari ini. Kita merasakan indahnya Islam, karena konsep inilah yang diajarkan pertama kali kepada muslimin. Ketika di jam kerja kita bekerja, ketika di luar jam kerja tidak bekerja. Ketika di jam kerja jam kerjanya masih ada, pekerjaan sudah selesai, sampaikan saja apa adanya. Pak manajer, supervisor, ini kerjaan sudah selesai nih, saya gimana nih? Ada lagi yang dikerjakan? Dan orang bilang, jangan ini, jangan itu, nanti kamu akan diperalat. Enggak, kerjain saja. Karena apa yang banyak orang seperti itu. If you are good at something, people will ask you to do something else. Kan gitu. Kalau kamu bagus dalam satu hal, maka bosmu akan minta kamu coba kerjakan yang ini, kerjain aja. Kalau memang kita bekerja dan itu masih job desk, kita sampaikan saja. Tapi kalau sudah di luar job desk, kita kerjakan ini sangat bagus sekali, terus sama supervisor bilang, oh ya udah mas, ini kerjaan bagus, sekarang coba cuci mobil saya depan. Enggak, kan? Itu nggak ada dalam akad. Itu nggak ada. Sampaikan terang-terang, nggak apa-apa. Sampaikan saja dengan adab yang baik pastinya. Tapi selagi itu dalam kerjakan saja. Oh kita diperbu enggak, selesai jam 4 pulang udah selesai. Dan ini antara din minkum. Ini harus dibangun. Sebab kalau ini tidak dibangun, harta yang kita terima teman-teman, itu menjadi harta yang nggak berkah. Dan kalau harta yang nggak berkah, adanya jadi masalah. Justru ketika dia ada yang jadi masalah. Ma'adallah. Kemudian di akhir, di ayat ke-31 surat An-Nisa, Allah katakan, ini penutup pembahasan kita kali ini, in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu, jika kalian menjauhi dosa-dosa besar al-kabair atau kabairah, dosa-dosa besar ma tunhauna anhu, yang mana dosa besar ini kalian dilarang darinya, nukaffir ankum sayyiatikum, kami takfir kesalahan kalian, kami hapuskan. Takfir dari kata mengkubur. Jadi Allah anggap kesalahan, keburukan-keburukan kalian itu Allah anggap nggak pernah ada. Wa nudkhilukum mudkhalan karima, dan kami masukkan kalian itu ke dalam mudkhalan karima, tempat masuk yang paling mulia. Artinya kita berharap ini Allah masukkan kita ke dalam surganya. Dan di sini Allah katakan in tajtanibu kabair, jika kalian menjauhi kabair. Kabair ini dosa-dosa besar artinya. Dan di sini kita lihat bahwa ada dua pembahasan sebelum ayat 31 ini. Pertama, aklu amwalakum bainakum bil batil, makan harta dengan cara yang batil. Dan yang kedua adalah taqtulu anfusakum, membunuh orang lain. Dua hal ini yang Allah larang kepada kita. Dan dari dua hal ini kita tahu membunuh orang itu dosa besar, iya. Tapi makan harta dengan cara yang batil, banyak di antara kita merasa itu enggak dosa besar, dan ternyata Allah katakan ini. In tajtanibu kabaira. Allah sebutkan dua hal, bahwa kabair itu, bahwa major sins, bahwa dosa-dosa besar itu, yang pertama adalah financial dealings, tentang keuangan kita, bagaimana cara kita mendapatkan, itu penting, karena kalau salah dia akan menjadi dosa besar. Yang kedua adalah membunuh nyawa manusia. Dan Allah bariskan itu sejajar. Allah iringkan pembahasan kita memakan harta orang lain dengan cara yang batil, dengan cara yang tidak benar, baik itu harta perusahaan ataupun harta orang lain dengan cara yang zalim, atau kita membunuh manusia. Dua-duanya Allah sebut dengan dosa yang besar. Kemudian Allah katakan, kalau itu dijauhi, nukaffir ankum sayyiatikum, maka urusan kesalahan-kesalahan kecil kamu itu akan kami hapuskan. Wa nudkhilukum mudkhalan karima, dan kami masukkan kalian ke dalam tempat yang mulia. Ini terakhir, ada suatu point of view yang diberikan oleh Quran kepada kita, bahwa hari ini kita terlalu terobsesi dengan hal-hal yang kecil.
Ada teman, dia cukur jenggot, kita komplain. Ada teman, kakinya, celananya lebih panjang dari mata kaki. Kok celana lebih panjang itu? Oh, kok jenggotnya dicukur, dan lain sebagainya. Ada orang yang ketika sholat saja berbeda sedikit, kita komplain. Kemudian ketika dia melakukan, ada kesalahan-kesalahan dosa-dosa kecil yang dilakukan, kita kritik dia, dan lain sebagainya. Kita terlalu nyinyir untuk hal ini. Saya tidak mengatakan bahwa halal dan haram ini hal yang simple, enggak. Saya katakan halal dan haram itu penting. Itu sangat penting. Poinnya di sini adalah kita harus, seperti judul buku ini, Putting Life in Perspective. Kita harus menempatkan perspektif yang benar. Perspektif kita yang pertama kali adalah dosa-dosa besar yang harus kita jauhi. Kita terlalu banyak nyinyir di dosa-dosa kecil, dan itu pun orang lain. Nah, ini PR kita. Kita udahlah nyinyir di dosa kecilnya orang lain. Kalau nyinyir dosa kecil di sendiri, itu keren. Itu keren. Tapi kalau nyinyir dosa kecil orang lain, itu masalah. Dan itu pun Allah katakan, intajtanibu kabaira, kalian, fokus pertama kalian, artinya bukan meremehkan dosa kecil tadi, tapi fokus pertama kalian adalah jauhi kabair ini. Dan di antara kabair ini adalah bagaimana cara kita mendapatkan uang dengan cara yang baik. Kalau kita mendapatkan uang dengan cara yang haram, Allah katakan itu bagian dari kabair. Kita mendapatkan uang tidak dengan hak yang kita lakukan, itu bagian dari kabair. Kalau kalian urus ini duluan, maka hal-hal yang kecil-kecil itu, nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Allah yang akan urus itu. Dengan kata lain, kalau kita bisa fokus pada yang besar ini, Allah akan berikan kita kekuatan dan kemudahan untuk mengantisipasi dosa-dosa kecil. Hal yang hari ini terjadi sebaliknya. Kita terlalu fokus dengan dosa-dosa kecil, dengan nyinyir, dan itu pun fatalnya ke orang lain. Orang bikin di sosial media, orang tadinya pakai jilbab, kemudian lepas jilbab, kita komenin. Mungkin dia pengen pakai jilbab lagi, gara-gara komen kita yang jahat itu. Dia nggak jadi pakai jilbab. Dia benci kita, dia benci Muslim, dan dia benci semua ajaran yang kita pelajari. Gara-gara komen kita itu. Alih-alih berdakwah ternyata enggak. Maka tugas kita adalah, ketimbang kita fokus pada yang kecil, maka fokuskan pada yang besar lebih dulu. Setelah yang besar itu settle, dosa-dosa besar itu sudah kita bisa jauhi, maka Allah akan bikin kita untuk mudah menghindari dosa-dosa kecil. Kenapa hari ini kita sangat sulit menghindari dosa-dosa kecil? Kita lupa untuk fokus pada dosa-dosa besar yang banyak kita lakukan. Maka semoga Allah menjaga kita, teman-teman. Ini hal yang penting kita sadari, dan Allah katakan di sini, ini cukup panjang sebenarnya. Allah katakan ijtinab, intajtanibu kabaira. Kalian harus ijtinab. Beberapa hari lalu kita sempat bahas tentang ijtanibu katsiran minadh-dham. Ijtinab itu artinya kita menjauhi sesuatu yang posisinya sebenarnya sudah dekat dengan kita. Dan Allah katakan tajtanibu kabair. Kabair itu potensi kita untuk melakukan itu sangat besar. Kita jangan berpikir, oh yang melakukan itu orang-orang yang nggak pernah sholat. Enggak, orang yang sholat pun akan melakukan itu. Oh yang nggak melakukan, orang-orang yang ngaji nggak akan pernah. Enggak, orang yang ngaji pun akan melakukan itu. Karena itu kalimat Quran, intajtanibu. Maka hindarilah, jauhilah. Posisi jauhnya dia sudah dekat dengan kalian, kabair itu. Kalau kita nggak antisipasi dan kita tidak serius untuk itu, maka kita akan terjebak di sana, ma'adallah. Dan kita berlindung kepada Allah, semoga Allah selamatkan kita dari transaksi keuangan yang tidak benar. Semoga Allah jadikan semua harta yang kita dapat, yang kita berikan untuk diri kita dan anak dan istri kita adalah harta-harta yang halal. Dan semoga Allah ridai kita untuk memasuki pintu mudkhalan karima, pintu surganya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Sampai ketemu di besok hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.